Apa yang menjadi isi hati kita, itulah yang akan tercermin di dalam sikap hidup. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami mengungkapkan segenap rasa syukur kami kepadamu. Kami dapat bangun pagi di dalam kehidupan hari yang baru. Bapa, isi kami dengan firman-Mu, supaya manakala hati kami berisi firman-Mu, maka kami akan dapat bersikap sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan demikian: hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara-saudara, sungguh indah ayat firman Tuhan ini. Ayat firman Tuhan ini hendak berkata bahwa jikalau di dalam diri kita diam segala perkataan Kristus dengan segala kekayaannya, maka perkataan Kristus yang ada di dalam hati kita itu akan tercermin keluar di dalam sikap hidup yang baik. Ayat ini lalu berkata, sehingga dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Artinya, sikap hidup yang mencerminkan kasih, sikap hidup yang mencerminkan iman yang kuat, yang jauh dari kekhawatiran, yang jauh dari keraguan, dan jauh dari ketakutan. Sikap hidup yang mencerminkan bahwa diri kita telah mengalami kasih yang besar oleh karena setiap firman Kristus yang tersimpan di dalam hati kita membuat kita tahu bahwa kita ada di dalam kasih-Nya yang besar, sehingga kehidupan kita tidak menuntut untuk dikasihani, tidak menuntut untuk dipedulikan, tidak menuntut untuk diperhatikan, tidak menuntut untuk dipentingkan, karena kita sudah mempunyai kebahagiaan sendiri. Justru apa yang meluap dari hati itu kemudian akan memberkati orang-orang di sekitar kita dengan pengajaran yang benar, dengan teguran berdasarkan kasih yang akan menghidupkan batin dan hati orang itu juga. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menjalani hari ini, pertanyaan awal yang perlu kita renungkan adalah, apa sesungguhnya yang sekarang mengisi hati kita? Apakah firman Kristus yang diam di dalam hati kita? Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan pernah menjalani hari ini
sebelum kita memastikan bahwa isi hati kita bukan kekotoran, melainkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Isi hati kami terus-menerus dengan perkataan-perkataan Kristus yang kami baca dari kitab suci, supaya firman Kristus itu menjadi kekuatan di dalam hati kami. Kami menjadi bahagia, damai, kami menjadi tegar, kami menjadi kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Pimpin dan sertai hari ini Bapa, senantiasa hari ini kami ada di dalam penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga.